Ya, lalu seperti apa rakpor ekonomi Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pemerintahan? Tahun ini, hari ini tepat 1 tahun ya. Jadi Editor's View kali ini akan mengulasnya bersama dengan Mas Ai dan Mas Michael selaku Managing Editor CNBC Indonesia. Mas Ai, Mas Michael, terima kasih banyak telah hadir kembali lagi di Editor's View. Ini spesial sekali karena ini juga menandai 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau boleh disampaikan kepada pemirsa CNBC Indonesia, apa impresi Anda terhadap arah kebijakan ekonominya sejauh ini selama 1 tahun? Ya, kalau saya mungkin lebih mengulas dari sisi keuangan mikronya ya, mungkin nanti dari makronya mungkin dari Michael ya. Kalau kita ambil contoh dari sisi pasar modal gitu ya, sebenarnya memang di era pemerintahan Prabowo setahun ini secara IHSG, indeks acuan kita memang menembus rekor gitu di angka 8.100-an gitu kan. Dan ini juga secara year to date surprisingly 13% gitu. Dan ini termasuk yang kedua terbaik di ASEAN di bawah Vietnam gitu. Jadi secara kinerja IHSG nggak jelek-jelek amat sebenarnya gitu. Bagus malah? Malah bagus gitu. Di Asia peringkat 7 atau 6 gitu. Jadi sebenarnya cukup oke. Cuma memang ada catatan. Catatannya adalah dari sisi net sale. Aliran dana asing itu secara year to date memang masih net sale. Tapi kalau kita cermati lebih dalam gitu ya, memang kan kondisinya ini ada perang tarif, lalu juga ada konflik di Timur Tengah dan di Rusia Ukraina gitu ya. Lalu juga ada pelambatan ekonomi global juga. Jadi banyak memang dana-dana asing balik ke asalnya gitu, terutama ke Amerika gitu. Ini yang menyebabkan dana-dana asing di pasar modal kita juga banyak kabur keluar. Cuma sisi positifnya lagi, ternyata pergerakan ISG yang menembus rekor itu ditopang oleh investor retail. 70% transaksi harian di pasar saham Indonesia terutama itu didominasi oleh investor retail dalam negeri gitu. Nah ini juga mungkin secara tidak langsung memberikan hint gitu ya, kalau misalkan ketergantungan pasar saham kita terhadap investasi asing juga sudah sedikit memudar gitu. Walaupun tetap kita butuh dana-dana asing untuk meningkatkan lagi market cap kita supaya lebih besar lagi. Gitu. Oke, itu catatan dari Mas Ai. Kalau dari Mas Mike seperti apa Mas? Tadi kalau dari Mas Ai itu lebih kepada pasar keuangan ya, memang variabel utamanya tadi kalau kita melihat pergerakan IHSG begitu ya. Kalau dari Mas Mike sendiri bagaimana nih Mas? Mungkin ada yang bisa disampaikan dari data-data makroekonomi dan lain-lain. Iya, kalau kita lihat sebenarnya untuk tahun pertama Prabowo itu cukup berat lah ya. Jadi Pak Prabowo dimulai dengan situasi global yang seperti kata Mas Hai tadi itu memang nggak bagus gitu. Selain ada masa Donald Trump, terus ada juga perang yang semakin banyak gitu di era Pak Prabowo dan fragmentasi, terus ada juga masalah krisis pangan dan energi di beberapa negara gitu. Jadi untuk tataran global itu sangat tidak ideal gitu. Apalagi untuk dalam negeri sendiri, kita ingat tahun lalu itu kita ada masalah daya beli ya. Jadi era terakhir Pak Presiden Jokowi itu kita udah melihat penurunan daya beli dan itu terlihat jelas di kuartal 4 maupun di kuartal 1 2025 yang dimulai dari era Pak Prabowo gitu. Jadi memang situasinya sangat berat untuk Pak Prabowo memulai tahun pertama ini, walaupun demikian tetap saja banyak gebrakan yang dilakukan gitu ya. Kita lihat saja mungkin ketika baru dilantik Pak Prabowo itu sudah mulai melakukan nomenklatur gitu, banyak kementerian baru yang ditambah, terus ada juga badan-badan untuk memuluskan berbagai program yang jadi andalannya, terutama seperti makan bergizi gratis, terus ada koperasi desa juga, terus ada sekolah rakyat gitu. Dan kalau kita lihat juga kebijakannya juga untuk jangka pendek itu cukup banyak gitu. Pas Desember 2024 itu ada PPN yang batal lah, dinaikkan jadi 12%. Terus kemudian di awal tahun ada berbagai macam stimulus gitu, karena banyak sekali investor yang meragukan apakah ekonomi kita akan tumbuh tinggi karena di kuartal 1 aja itu cuma di bawah 5% gitu, walaupun di kuartal berikutnya mengejutkan bisa di 5,12%. Terus catatan lain mungkin yang menjadi perhatian ketika APBN ya, karena investor sangat menyoroti defisit fiskal kita. Banyak yang meragukan itu Pak Prabowo bisa menjaga di bawah 3%. Cuman berjalan 1 tahun ternyata itu bisa dijaga di bawah 3% dengan berbagai macam kebijakan yang ada. Jadi memang it's a rough 1 year, rough first year ya untuk Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dinamikanya global, dinamika domestik juga ada. Tapi memang kalau secara data dan capaian-capaiannya bisa dan patut diapresiasi ya tentunya.